Hello, sis. How are Very miss you. you? I'm good. I'm good. How about you, sis? It's good. It's wonderful. Amazing actually. Uh, Wah. ya, it's refresh ya, refresh. Masih otaknya masih nge-fresh ya. Belum belum Wow. ya. Yeah, it's a month. Month of trip. Yeah, almost a month, almost a month. It's 21 days, something like that. What about you? What about you? What kind of class that you joined before, like finally? I thought that you take like more than one class, don't you? Yeah, but it has the same schedule at 9 p.m. So What I kind of have class? to Oh ini ya, apa sih? basic to an intermediate one, but the intermediate one is regular class. Oh oke. Terus jamnya sama, jam 9? Iya, Terus jadi bentrok jadi. gimana? Ya kalau lagi pengen ini, oh ini kayak seru. Sudah. Ini topiknya masih inget satunya. Ah, oke. Intermediate. Temennya Ah, itu yang sama-sama sama serunya. Sispres ya? Sama Bro Intermediate Jarwo one yang sama Bro Dwi. yang kemarin sama Sispres itu siapa? Stres jadinya ini. Oh, mecah. Jadi kalian tuh mecah-mecah Masa lagi. Sisa Fitri ya, Sisa Fitri doang kayaknya yang stay di Stres. Hmm. Oke. Oh, jadi kalian tuh mecah-mecah lagi. Iya, macam-macam ini mau nyoba bersatu lagi makanya. Oke. What about Sis Nuri di kelas apa sekarang? Hello, this is Rahel. Oh, Good hello. evening. Good evening. But I don't join with any class. Oh, you didn't join with any class. Okay. Okay, it's fine, it's fine. Lagian juga sekarang udah mau lagi libur lebaran ya. Kayak Ya, orang masih mau libur lebaran dulu nggak sih? Ntar baru kelas ya. Iya, tanggal 8 ya. 8 libur ya tadi ya ST. I don't know. Nggak tahu, aku belum baca pengumuman ya. Soalnya tuh di archive aku belum baca sih. Kayaknya I think so, karena pasti yang lain juga pasti pada pulang ya kali ya. I don't know, tapi tanggal berapa baru mulai lagi. ya. Soalnya aku Tanggal juga 22. masih banyak kelas 8 sampai reschedule. 22 sih libur. Speaking 8 sampai partnernya. 22. Iya, Oh my 8 sampai God. 22. Beneran tak? Panjang banget. Iya. Oh, oke, it's good, it's good. Soalnya aku juga lagi mau ngurusin reschedule. Kalau nggak kelar reschedule-nya masih banyak. Makanya ikut itu caranya Bro Cahyo, kita mau gabung lagi tuh. Oh, yang di tanggal 24 ya. Berdua ya, Tanggal 22 itu tadi, Oh, tanggal 22. 22 ya. Dua. Soalnya memang kalau kelas yang English for Professional itu memang tidak selalu setiap bulan dibuka biasanya karena jarang kali ya peminatnya ya. Jadi nggak terlalu banyak. Kayaknya juga jarang ada iklannya nggak sih? Itu soalnya. Kayak Iya. lebih sering yang ini ya, yang kelas-kelas biasa soalnya. Wait. Okay. So wait. This one. Okay. So this one then today that we will talk about job interview. So this kemarin aku udah kasih tunjuk ya beberapa pertanyaan yang kira-kira akan selalu ditanyakan ketika job interview. Dan we will back to the basic that we will talk about this one. Nah, ini akan going deeper to the conversations. Jadi biasanya mereka tuh akan tanya untuk kalau udah nanya yang kemarin ya. Kalau kemarin tuh kan pasti pertanyaannya adalah nggak jauh-jauh tentang just explain about yourself. Terus udah gitu mana ya? Ntar aku buka dulu deh biar nggak lupa ya. Job interview. This one. Oke, so nah ini. Jadi kalau seandainya biasanya ini yang belum kemarin tidak hadir boleh di screenshot ya. Ini bentuk-bentuk pertanyaan yang biasanya pasti muncul dan biasanya pertama itu akan dibuka dengan jawaban pertanyaan tell me about yourself dan juga biasanya akan masuk ke sini atau biasanya ntar dia akan tanyain dari kita udah ngejelasin tentang yourself nanti baru dilanjutin lagi ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jadi ada greatest strength, greatest weakness, ada what makes you unique, and then about something that not on your resume. So jadi we have to explain about our apa ya tentang kayak something that you want to show but not in the resume. Jadi kayak gini tuh mesti harus di prepare juga. Jadi jangan kasih tahu lagi tentang something that you already explain in your resume apa gitu. Fun fact lah, seandainya fun fact apa, seandainya seperti itu.
Terus udah gitu, are you willing to relocate? Ini mah biasanya udah terakhir-terakhir banget. Nah, bisa juga ditanya tentang work ethic atau work style. And then they will ask you about something else, bla 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 bla. Yang paling aku sering temuin itu this one. How would your coworkers describe your personality? Biasanya mereka akan tanya, how would your ex coworkers? Jadi yang sebelumnya di previous company, mereka tuh akan menjelaskan kira-kira kalau ditanya, mereka tuh akan ngomongin apa tentang dirimu. And then they ask about your passions, of course, and then about your hobby. Atau mereka tuh biasanya kalimatnya bukan nanya tentang hobi. Mereka akan tanya, what are you doing in your leisure time? Jadi apa yang kalian biasa lakukan ketika kalian punya waktu luang. Seperti itu ya, bentuk pertanyaannya biasanya begitu. Oke, nah, and then mereka akan tanya juga alasannya kalau when you explain that you already have a previous job before atau masih di company yang sekarang, itu jadi kalian tuh akan ditanyain, "Kenapa kamu berhenti dari tempat kerja yang sebelumnya?" Ini semua bentuk pertanyaannya sama, ini, I just like want to explain about recalling because yesterday that we already talk about this. Jadi sama, ini semua maknanya sama tapi, tidak ada yang berbeda. Jadi ini cuman bentuk penyampaiannya aja yang berbeda-beda. Kadang-kadang mereka akan bertanya kayak, what is the reason that you leaving your job before? Ada juga yang nanyain kayak, why do you want to change your job? Atau why did you quit your job? Why did you resign? And then what have been you doing since your last job? Nah, ini agak berbeda walaupun mirip-mirip. Tapi biasanya most of experiences bilang kalau seandainya it will be better if you want to looking for another job, don't quit from your previous job. Jadi seperti itu ya, mungkin yang lain udah banyak yang tahu. Jadi kalau buat yang masih fresh graduated, kalau nanti punya pengalaman kerja, kalau mau mencari pekerjaan lain yang lebih bagus pekerjaannya dengan salary yang lebih besar, itu jangan berhenti dulu dari pekerjaan yang sebelumnya. Itu ya, itu tips menurut HR itu seperti itu. Jadi karena mereka akan menilai bahwa your value itu sudah agak apa ya, udah agak berkurang value-nya karena dianggap kalian tuh butuh banget pekerjaan, jadi kalian tuh akan terima offer saya pasti, intinya seperti itu. Jadi kalau seandainya memang masih punya pekerjaan yang sebelumnya, sabar-sabarin jangan keluar dulu. Karena mereka tuh akan berani untuk memberikan kalian tuh over more than your expectations, biasanya karena mereka menganggap saya butuh kamu gitu intinya. Jadi jangan berhenti dulu dari pekerjaan yang sebelumnya, it will be better. Kurang lebih seperti itu ya. Dan yang pasti yang terpenting adalah di sini, why should I hire you? Kalau ada pertanyaan seperti itu, just don't forget to sell yourself. Jadi make sure ketika kalian tuh menjual value-mu, make sure bahwa kamu itu adalah memberi, bukan kasih tahu bahwa oh iya because I'm a hard worker, bla bla bla. It's pretty cliche. Jadi yang perlu kalian tegaskan adalah apa kontribusi yang bisa kalian berikan terhadap this company. What can you contribute to this company? Jadi kontribusi apa yang bisa kalian kasih? Itu. Jadi jangan ngomongin hal-hal klise kayak oh karena saya adalah hard worker, bla bla bla, so I will work so hard, bla bla bla. Tapi kasih tahu fakta pentingnya. Jadi kayak contoh, in my previous nih aku kasih contohnya ya. Dan pasti nanti dia akan tanyain juga tentang salary. Nah, kalau sana salary itu tinggal dijawab aja. Biasanya sih ada yang kasih angka langsung, kalau sana kalian cukup confidence, jadi bisa langsung dijawabin aja dengan angka. Tapi ada beberapa juga yang biasanya tidak cukup confidence, apalagi kalau masih fresh graduate ya, biasanya mereka tuh nggak berani untuk ngomongin tentang nominal gitu. Terus, ada juga yang kalau seandainya untuk ditanya tentang kontribusi, kalau seandainya contoh, kayak Bro Wahyudi nih, for example, your background, di pekerjaan yang sebelumnya seandainya tuh contohnya marketing nih, terus ternyata bisa Bro Wahyudi ini bekerja bisa meningkatkan jualan berapa persen dalam waktu dalam 1 tahun terakhir tuh ternyata achievement-nya di perusahaan yang sebelumnya itu apa? Contohnya, oh saya bisa meningkatkan selling itu sampai berapa persen. Nah, jadi hal itu boleh dijual di perusahaan yang sekarang. Biasanya kan pas lagi job interview kalau mau jadi manajer atau apa mereka tuh akan tanya detail ya. Biasanya di sebelum berapa targetnya. Biasanya nanyain gitu ya. Nah, itu boleh dijual di situ. Jadi kalau sana
Kalau seandainya hasil penjualan kita tuh cukup besar dan cukup tinggi, itu boleh jual di perusahaan yang kita mau baru sekarang. Jadi kasih tahu bahwa kontribusi yang saya bisa kasih adalah sepersekian persen. Jadi kasih bukti nyatanya. Jadi jangan cuma sekedar bilang bahwa saya itu, pekerja keras, saya on time atau apalah gitu ya, kata-kata yang sangat klise. Tapi kasih lebih ke, langsung ke bukti nyatanya. Berapa persen kamu bisa meningkatkan, penjualan, seandainya kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu kalau kalian cukup confidence dengan diri kalian sendiri. Seperti itu. Nah, terus biasanya juga kalau kayak tadi ditanya, "What are you doing in your leisure time?" Biasanya ada pertanyaan seperti itu. How you enjoy your leisure time atau bagaimana kalian itu menikmati hari libur kalian seandainya atau, pas lagi nggak ngapa-ngapain tuh gimana? Itu kurang lebih nanyain tentang hobi sebenarnya ya. Jadi kalau udah ditanyain kayak tentang leisure time, berarti itu sebenarnya kurang lebih mereka bertanya tentang hobi. Tapi kalau mereka tanya tentang passion, what is your passionate about? Jangan dijawab hobi, karena passions dan hobi itu berbeda. Jadi kalau seandainya passions tuh lebih kayak ke apa yang kalian tuh tertarik, oh saya tertarik dengan language, seandainya, oh saya tertarik dengan law, tax, atau apa segala macam. Nah itu passion. Jadi kalau seandainya hobi itu tidak oke, sometimes it can be like a hobby, at the same time, tapi kalau lagi ngomongin tentang pekerjaan yang ditanyain passion itu bukan itunya gitu, tapi bukan hobinya. Jadi kalau hobi itu mereka akan ngomongnya dengan bahasa leisure time, biasanya seperti itu. Dan kalau seandainya ditanya tentang leisure time, don't answer about, coba aku mau tanya sama satu orang dulu ya biar ada contohnya. So I will ask to apa ya, tunggu sebentar. What about Sis Nabila? Sis Nabila, what are you doing in your leisure time, Sis Nabila? Oke, sis. Aim udah firasat nih kayaknya. It's me. Kan Oke. ditanya nih kayaknya ya gitu. My hobby is in weekend. Mhm. I'm like reading a novel. Writing. Writing. Oh, oke. Mhm, mhm. Yes. I like writing novel fiction. Mhm. Since from I'm in middle school. Mhm. Oh, Yes. since you're in the middle school. Yes. Oh, okay, okay. And masih sampai sekarang. Oh, until now. Yes, Oh, until now. writing a book. Writing a book. Oh, wow, okay, that's really cool. Nah, that's good. Thank you so much, Sis Nabila. Okay, thank you, sis. What about Sis Rahayu? If I ask you, like, what are you doing in your leisure time? What is your answer, Sis Rahayu? Okay, sis. Mhm. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, so what are you doing in your leisure time? My leisure time, I am I usually Apa? I'm usually exercise. Oh, exercise, okay. Yes, exercise and Zumba like this. So exercise. The point is exercise, yeah. Okay, Okay. So thank you, Sis Rahayu. Well, you're let me welcome. share about this. Ini yang kelihatan tulisannya yang mana coba? Sekarang, yang what are your outside interests itu bukan? Iya. Itu ya ya. Oke. ke layar komputernya. Masa? Iya, background komputernya. Zoom-nya sekarang tuh membingungkan dah. Okay, so this one. Okay, insyaallah. It's pretty frustrated about this new versions of Zoom. Wait. Tunggu sebentar ya.
Oh, Mbak Eni, it's been a while loh. It's been a while loh, Mbak Eni. Oke. Nah ini ya, kalau seandainya ada pertanyaan kayak what are your interest including sports, itu juga boleh. Jadi kalau seandainya tadi ngomongnya sport itu boleh, tapi nggak usah dikasih tahu detailnya kayak seandainya zumbanya, yoganya atau apa segala macam, tidak usah. Jadi ngomongin aja tentang when I have like a leisure time, I always work out. I like to work out. I like to exercise gitu. Atau kayak tadi Sis Nabila, I like to writing a novel. Itu satu hal yang positif, it's fine. Jadi kalau menurut si Showstoppers ini ada dua versi ya. Jadi memang selalu ada dua versi jawaban. Yang pertama, kalau you really dare enough, like you brave enough to explain about something like lebih kayak out of the box, it can be like this one, chunkers and bloopers. Itu lebih kayak jujur gitu jawabannya, seperti itu. Tapi kalau yang mau lebih rapi, itu cara jawabannya itu bisa seperti ini. Jadi be enthusiastic, yang pasti how the way you answer, and then tell why you enjoy the activities you mention. Jadi jangan lupa, jangan cuman sekedar dijawab I like working out, I like exercise, but explain it why you like exercise, why you like writing a books more than another activities. Dikasih tahu. Tapi nggak usah terlalu bleber kemana-mana. Intinya gitu. Yang penting itu tetap harus dalam poin intinya gitu. And then yang pasti itu adalah active hobbies. Jadi bukan hobi yang seperti laying down on the bed gitu ya. Walaupun kita suka tidur-tiduran, tapi itu adalah passive hobbies. Jadi adalah hobi yang tidak ada gunanya gitu. Jadi Menjual. nggak perlu, itu tidak menjual. Jadi jangan dijelaskan. Walaupun kita suka tidur dan sambil nonton Netflix, itu bukan suatu hobi yang perlu dikasih tahu. Intinya gitu ya. Walaupun kita suka nonton YouTube sambil tiduran sana ya, but you don't have to explain about that. Itu berlaku dalam semua interview ya. Mau interview IELTS atau mau interview apapun, visa apapun, jangan menjelaskan bahwa kalian suka tidur-tiduran sambil nonton Netflix. Cari yang hobinya adalah active hobbies gitu. Biasanya kayak berhubungan dengan sport boleh, berhubungan dengan kayak saya suka belajar bahasa lain kalau lagi weekend sananya seperti itu boleh gitu. Atau kayak sananya saya suka keluar kayak for example watching movies outside atau refresh park, going to the park atau apa segala macam, itu boleh. Pokoknya intinya fokus ke the active hobbies. Jadi jangan cuman bilang saya suka listening music, itu tuh tidak active hobbiesnya. Jadi tidak apa ya, nggak ada benefitnya untuk skill. Nah itu intinya. Jadi tidak ada benefitnya untuk skill kita seperti itu. And then if possible show how your hobbies or reading materials. Bisa juga kalau contoh bilangnya saya suka membaca buku. Sana I like reading a books when in my leisure time. Itu boleh. Itu bagus. Baca buku ya karena dianggapnya meningkatkan skill. Tapi terus dijelasin bukunya apa. Jadi bukunya sananya contohnya kasih tahu, oh saya suka buku yang berhubungan dengan motivation sananya atau kayak apa sih development skills atau development diri, self development atau apa segala macam, dan kasih tahu judul bukunya itu boleh. Jadi dia akan makin yakin bahwa you really reading the books gitu intinya. Jadi kasih tahu satu bukunya dan juga bisa dikasih tahu kayak cara penulisnya siapa gitu, writernya siapa. Dan kalau bisa itu cari satu buku yang benar-benar itu bagus dan common bukunya gitu. Kayak contoh buku tentang kayak apa sih namanya yang The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Nah, itu kan buku yang seni bersikap bodoh amat. Sering ya orang denger buku itu karena buku itu termasuk yang sangat bestseller. Nah, itu boleh dikasih tahu. Pokoknya make sure buku yang kalian baca dari sekian banyak buku adalah buku yang paling bagus dan kira-kira penulisnya, author-nya itu terkenal gitu. Intinya seperti itu. Jadi jangan lupa di-mention. And then focus on traditional or new media that relate to personal growth. Nah, ini jadi yang berhubungan dengan hobinya yang berhubungan dengan personal growth. Seperti itu. Ini kalau ini yang benar-benar apa ya, yang sangat sebenarnya ini sangat nyeleneh tapi jujur gitu, tapi tidak disarankan. Jadi ada juga orang yang bilang kayak say that you don't have any outside interest, just work. Jadi intinya ada yang bilang kayak oh saya nggak punya begitu banyak hobi, saya lebih suka bekerja aja udah gitu intinya. Jadi saya suka bekerja gitu. Ada yang seperti itu.
And then kalau ada pertanyaannya lebih suka bekerja dengan tim atau bekerja dengan diri sendiri. Just focus to the showstoppers answer karena yang ini nggak saya sarankan. Yang pertama, discuss your adaptability atau flexibility in working with others or alone as a leader or a followers. Jadi apapun sebenarnya kalian tuh lebih suka kerjain tim bersama dengan tim atau sendiri, terserah. Tapi kalian tuh harus menunjukkan bahwa kalian itu not a followers, you are a leader. Jadi memang benar-benar kalian tuh adalah leader, not a followers, bukan cuma sekadar penonton, begitu intinya. And then give a concrete example, jangan lupa dikasih example. Dan jangan tunggu ditanya ya, kalau seandainya untuk yang kayak gini tuh jangan tunggu ditanya. Dijawab aja tapi nggak usah kepanjangan. Intinya poinnya aja. And then mention the importance of every team's member contributions. Jadi kalau seandainya kalian tuh bekerjanya di dalam sebuah tim atau department, jadi kasih tahu kurang lebih tugas-tugas dalam setiap tim itu apa gitu dan peranmu itu apa di situ. Seperti itu. And then ya jarang sih ada orang nanyain describe about what is the definitions about failure and success. Yeah, wait, this one. Sample personal comments. What is this? Sis, Okay, showstoppers tadi maksudnya apa sih, Sis? Apa? Showstoppers. Kenapa? Artinya apa? Showstoppers. Enggak, itu media showstoppers itu ngasih tahu contoh jawabannya seperti itu. Itu narasumbernya. Oh, Narasumbernya. Okay, so this one. Nah, what is your most memorable accomplishment? Nah, jadi kalau saya ditanya, what is your most memorable accomplishment? Jadi accomplishment apa yang paling kalian ingat gitu sampai sekarang? Boleh dijawab dengan relate an accomplishment directly to the job for which you are interviewing. Atau bisa juga give details about the accomplishment as if you are telling a story. Jadi intinya langsung dijawab aja accomplishment-nya. Jadi yang kalian udah dapetin tuh selama ini tuh apa aja accomplishment-nya gitu. Terus kalau seandainya ada pertanyaan lagi, where do you see? Nah, ini pertanyaan akhir-akhir ini tuh paling sering dimunculin ya. Ini sebelum aku bikin materi ini tuh aku udah tanya sama beberapa teman aku HR guys. Jadi pertanyaannya tuh rata-rata seperti ini. Jadi apa namanya? Where do you see yourself in 5 years from now? Nah, ini ya. Coba kalian pikirkan dulu sekarang, terus nanti aku akan tanya ya. Kira-kira kalian tuh akan jawab apa? Okay, I'm curious. I want to ask. Jadi, where do you see yourself 5 years from now? What about Bro Wahyudi? Where do you see yourself, Bro Wahyudi, 5 years from now? Okay, thank you, Israel. In 5 years from now, I imagine that I will be a business owner, or at least to be a chief executive officer in the settled, established company, well-known company. And I have planned from now. I prepare to be to reach what I dream in the at least 5 years 5 years ago. So join in English course is one of my path of state to be success in my dream, because in 20 years ago, from 2002 until right now, I joined in local company. That local company is not have big asset to growth globally. So I will prepare to seek for the global company to realize what I dream in at least 5 years from now. Thank you. Okay, that's really cool. Thank you so much, Bro Wahyudi. Nah, itu bagus ya. Coba I will ask someone else. Sis Tiwi, what about Sis Tiwi? Are you there, Sis Tiwi? Oh, yes. Okay. thank Yes. What you. about you? Where do you see yourself 5 years from 5 now? years from now. In the future? Yeah. Yes. Okay. In my job, I have to prepare
successor to me before I retired. Mhm. And then for my personal goal, Mhm. I have to, after I retired, I have to make our business. I will to establish the business Mhm. to open the restaurant with my husband. Okay. That's all, I think. Okay, so thank you so much, Sis Tiwi. Okay, both are good answers. I love the answers of Bro Wahyudi because he explained about, okay, so I think that I see myself 5 years is la 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 la, and I have a plan about that. Nah, jadi dikasih tahu tuh bahwa kalian tuh bukan cuma melihat diri kalian tuh, oh contoh 5 tahun lagi saya berpikir kayaknya saya nggak di Indonesia nih, kayaknya saya di Amerika Serikat nih ya seandainya. Aku akan kerja di perusahaan multinational company atau apalah perusahaan international which is well known company bla 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 bla, and I have a plan for that. Nah, jadi dikasih tahu bahwa saya itu punya rencana untuk 5 tahun lagi saya pengen ke sini, tapi sekarang saya sudah punya rencana untuk bisa meraih tujuan saya di 5 tahun mendatang. That's really a perfect answer. Jadi jangan lupa kalau sana ditanya tentang pertanyaan itu, make sure you don't only explain about where do you see yourself in 5 years, tapi just explain that you have a plan. Start it from now. Jadi kayak dikasih tahu nih, saya sudah punya rencana, tapi saya menyusun rencana saya dari sekarang. Salah satunya dengan belajar bahasa Inggris sana ya, meningkatkan skill saya bla bla bla. It's really good example. Jadi caranya seperti itu ya, jangan lupa kasih tahu planning yang kalian omongin. Tapi jangan cuma ngomong I have a plan, tapi plannya apa? Explain, tanpa harus nunggu ditanya. Intinya seperti itu ya. Seperti itu. Jadi apapun sebenarnya interviewnya, itu IELTS kah atau itu bentuk job interview, don't expect they ask you more. But explain sampai benar-benar mereka itu tidak bisa menanyakan lagi. Sangkin udah ngerti gitu intinya. Tapi harus poin intinya aja. Kayak tadi yang dijawab sama Bro Wahyudi sama Sis Tiwi, itu simple tapi berbobot gitu. Jadi udah ada isinya, semuanya udah ada di situ. Jadi nggak perlu ditanyain lagi gitu. Seperti itu ya, jadi itu cara jawab yang bagus. Jadi jangan kelamaan, singkat, jelas, tapi padat semuanya ada di situ, gitu. It's really good example actually. Nah, terus mana lagi tadi sudah ya, 5 years. And then, nah ini ya untuk tentang kayak what is your greatest strength. Jadi make sure you just focus tentang skills. Nah, biasanya kalau ini aku munculin di atas di CV-nya itu aku taruh ini salah satunya kayak contohnya itu value, our value. Nah, itu biasanya aku masukin ya di situ. Jadi di atas-atasnya itu. Boleh juga kalau mau kayak pokoknya kalau sana sekarang tuh template yang sekarang yang CV yang baru-baru itu dia pasti ada tuh tempat untuk naruh value kita. Nah itu atau kayak tentang achievement juga ada kolomnya sendiri biasanya seperti itu. Dan kalau achievement itu jangan kebanyakan yang bertele-tele. Intinya kasih yang the biggest achievement that you've ever had selama bekerja gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, kalau sana untuk what is your greatest strength, itu jangan anticipate and prepare to discuss up to 5 strengths. Yang pertama such as skill managing your work schedule, pokoknya tentang skillnya, willingness to do extra, itu boleh dimasukin, boleh juga enggak. Tapi kalau aku biasanya enggak mau masukin kalau yang ini ya, kalau yang willingness to do extra. Jadi bisa juga untuk kayak dikasih tahu tentang ability to learn quickly. Jadi bisa belajar dengan cepat. Atau bisa juga tentang proactive in solving problems. Jadi kalian tuh bisa untuk menyelesaikan masalah itu dengan sangat proaktif. Terus team building atau bisa juga kayak punya leadership skills. Nah, ini juga termasuk nih leadership. Terus bisa kayak ini juga bagus, cool-headed temperament under pressure. Jadi kalian tuh tidak mudah terbawa emosi saat under pressure. Jadi kalian tuh tetap santai dan tetap bisa tenang walaupun berada di dalam under pressure. Jadi kalau kalian adalah tipe yang seperti ini boleh dipakai contohnya yang ini ya untuk tentang greatest strength. Tapi kalau dia tanya tentang greatest strength berarti jangan dijelaskan 5. Salah satu aja, pilih yang paling-paling. Karena ini semua nanti kalian akan jelasin sebenarnya udah di CV, cuman kalau dia tanya yang paling terbesar yang mana, ya udah dipilih aja salah satu, seperti itu. Dan bisa juga pakai multitasking juga boleh.
Nanti kalau seandainya pas lagi ditanya itu bisa sambil dijelasin. Why? What is the meaning of multitasking? Tapi jangan kasih tahu bahwa saya bisa kerja sambil nonton, contohnya, atau saya bisa nyapu di rumah sambil nonton gitu ya. Maksudnya tapi jelasin segala sesuatunya, explain everything that related with a job. Jadi kasih tahu yang berhubungan dengan dunia bekerja, dunia pekerjaan. Jadi jangan kasih tahu bahwa saya multitasking karena saya bisa sambil makan, sambil teleponan sana atau apa. Pokoknya explain semuanya itu yang relate sama dunia bekerja ya, seperti itu. Terus udah gitu kayak ini juga. Nah, kalau satu lagi tentang what is your greatest weakness? Kalau greatest weakness itu bisa pakai I didn't always know what I was doing right or wrong when I took my first managerial position, so I took online classes in managerial techniques. Ini dia jelasin intinya seperti apa. Nah, jadi kalau seandainya ketika ditanya tentang greatest weakness, jadi not being a natural techie, I was underperforming when I first worked with word processing software. So I took a class in that software program at community college on my own time, and now I'm the best administrative assistant. Jadi sebenarnya saya itu bukan orang yang punya keahlian di bidang apa seandainya, tapi nah dijelasin tapinya, tapi saya mengambil kursus-kursus, contohnya kayak contoh bilang my greatest weakness is the ability to speaking English, seandainya kayak gitu. Jadi boleh dikasih tahu, saya greatest weakness-nya itu di dalam language seandainya. But now I took a lot of courses, English courses to improve my English, natural English gitu, seandainya seperti itu. Bisa dijelasin seperti itu. Atau I had a trouble in the past with remembering the timing. Itu juga boleh, kayak remembering the timing of every appointment. Jadi kadang-kadang suka lupa. Itu kan satu hal yang manusiawi ya, lupa. Tapi karena lupanya cuma tentang appointment, boleh di-explain. Seperti itu. Yang pasti jangan explain tentang you just explain about your greatest weakness tapi brutal, yang benar-benar yang kayaknya sulit untuk bisa diampuni gitu, sulit bisa diterima gitu ya. Intinya just don't forget to balance between a weakness dan strength-nya. Jadi harus dibikin balance gitu. Contohnya seperti ini, I'm not a global thinker, but being detailed minded, I'm top notch staffer. Nih top notch ini juga boleh dipakai istilahnya. Jadi sebenarnya top notch itu kalian tuh orang yang menonjol, dominan. Nah gitu, tapi istilahnya bukan bilang dominan, tapi pakai top notch kalimatnya, itu bagus. Bisa juga bilang detail minded. Jadi kalau misalnya kalian tuh tipe orang yang sangat detail oriented, boleh pakai detail oriented atau detail minded juga boleh. Kalau kalian tuh berpikirnya itu luas, boleh pakai global thinker, nama istilahnya ya. Jadi jangan, walaupun sebenarnya kalian tuh cuma mau bilang saya ini tipe orang yang detail, tapi kalau ngomong cuma sekedar detail doang itu it's too common. Jadi jangan dipakai lagi karena orang tuh udah merasanya gini, HR tuh kalau ngedengar kalian ngomong, oh saya itu hard worker, oh saya itu detail, kayak oke, kamu tuh cuma copy paste aja gitu. Jadi harus dicari kalimat yang lain walaupun artinya mirip-mirip gitu ya. Dan ya itu intinya seperti itu. Oke, nah kalau accomplishment itu artinya itu ini ya, prestasi, jangan lupa. Jadi kalau seandainya prestasinya apa, kalau seandainya di company apa, pernah jadi apa, seandainya mendapatkan jabatan yang cukup prestis itu juga termasuk accomplishment. Jadi boleh dikasih tahu seperti itu. Ya. Okay. So, is there any question so far? Ada pertanyaan atau related with your experiences before in a job, like I don't know, like in the job interview? Atau ada pertanyaan before that I break you out in the breakout room? Nothing. Wait. Okay, so I will break you out in the breakout room randomly. The topic for today is just explain about what is your failure, the biggest failure and the biggest failure and success
during your career. Jadi during your career, what is your biggest failure, the deepest failure, and then the biggest like success based on your opinion and then your experiences related with your career. Okay, so jadi itu untuk pertanyaan topiknya. Let's go. Here you go. What is your deepest Ya, the Baik. biggest failure, kegagalan dan kesuksesan terbesar during your career. Sis Rasel? Mhm. Ini kelasnya berarti udah jalan hari ke-9. Nggak apa-apa, masuk aja breakout-nya. Oh gitu. Heeh. Wait, wait. Oke.